Pak Haji, terkait dengan banjir ini biasanya terjadi di beberapa wilayah di DKI Iya, Jakarta. Misalkan saja di Jakarta Selatan, di Kemang. Nah, betul. ini sejauh mana antisipasinya untuk menghindari daerah tersebut untuk kembali banjir? Iya, jadi gini Mbak, Pemprov DKI Jakarta kan setiap tahun terus melakukan berbagai upaya. Misalnya melakukan pengerukan kali sungai, waduk danau, membuat penurapan-penurapan kali di sungai. Kemudian teman-teman kami di Dinas Sumber Daya Air itu punya 570-an pompa stasioner, 530-an pompa mobile. Jadi kalau ada terjadi genangan ataupun banjir di ruas-ruas jalan ataupun di pemukiman, pompa itu melakukan Sudah ready gitu ya, Pak? penyedotan-penyedotan. Iya. Dan sudah dipastikan bisa digunakan? Sudah disebar di semua titik. Oke. Jadi tidak di dropping lagi, tetapi sudah standby di titik-titik yang sudah dipetakan daerah rawan genangan. Nah, berbicara tentang Kemang tadi, Mbak. Jadi memang di sana itu kan ada Kali Mampang, ada Kali Krukut ya. Nah, di kawasan-kawasan itu memang ada namanya yang cekungan, ada daerah-daerah yang memang pada saat terjadi hujan intensitas lebat, banyak drainase-drainase yang tidak bisa menampung kondisi hujan yang sangat lebat, apalagi intensitasnya sangat lama, Iya. lebat dan lama, sehingga ada beberapa kawasan yang terendam banjir atau genangan. Kita tahu Mbak, di Kali Sungai Jakarta di puluhan tahun lalu mungkin kondisi kali sungainya lebar dan dalam. Sekarang kita banyak menemukan Kali Sungai Jakarta itu mengalami penyempitan dan pendangkalan, sehingga teman-teman dari Dinas Sumber Daya itu melakukan pengurukan terus terhadap kali dan sungai Jakarta. Data yang saya peroleh itu hampir 700.000 meter kubik yang sudah dilakukan dari 1,3 juta Oke. volume yang harus dikerjakan. Jadi memang masih butuh waktu 3 sampai 5 tahun untuk terus melakukan Jadi pengurukan tidak bisa kali singkat sungai. ya, Pak ya? Nggak bisa, karena memang ada 230-an alat berat yang setiap hari melakukan pengurukan kali sungai di Jakarta gitu, Mbak. Oke, saya akan kembali ke Pak Andri. Pak Andri, tadi Anda katakan ada beberapa kewaspadaan yang patut diperhatikan selain tadi cuaca ekstrim, apalagi nih Pak, hal-hal yang patut diperhatikan oleh masyarakat. Eh, Tentu kalau cuaca ekstrim kan tadi men-trigger adanya bencana hidrometeorologis ya. Nah, yang di-trigger dari hujan lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim, angin kencang. Eh, Tadi disampaikan juga tentu masyarakat harus mulai aware, mulai melihatlah ya potensi di wilayahnya sendiri gitu. Kemudian juga memperhatikan update atau informasi updating dari BMKG terkait padanya potensi cuaca buruk ekstrim yang tentu tadi akan men-trigger adanya bencana hidrometeorologis ya, seperti angin kencang, pohon tumbang, kemudian juga longsor, banjir bandang, dan tentu banjir ya untuk di wilayah yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Demikian mungkin Mbak. Mhm. Oke. Dan kami BMKG terus berkolaborasi ya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, salah satunya dengan Pak Isnawa, selalu berkoordinasi, berkolaborasi sinergi ya untuk terus mengupdate informasi adanya potensi dan sehingga dapat melakukan langkah-langkah mitigasi apa untuk tadi mencegah terjadinya bencana. Demikian Hmm. Mbak Andi. Terkait dengan ancaman gelombang tinggi, ini di wilayah-wilayah mana saja Pak yang patut diwaspadai? Untuk gelombang tinggi sejauh ini sepekan ke depan masih kondusif ya, artinya di wilayah-wilayah perairan padat pelayaran seperti Laut Jawa masih kondusif, namun untuk wilayah-wilayah di selatan Jawa, kemudian yang sekitar berbatasan dengan Laut Cina Selatan, juga di utara Papua juga ini juga perlu diwaspadai, tetapi secara umum untuk gelombang ya masih cukup kondusif untuk sepekan ke depan. Demikian Oke, untuk Mbak sepekan ke Andi. depan dikatakan masih kondusif, tapi apakah untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, apakah masyarakat harus terlebih dahulu mengakses informasi di BMKG atau mereka punya ada peringatan dini Pak, seperti misalkan di Jepang yang dilakukan itu langsung terhubung dengan aplikasi handphone mereka? Sebenarnya di BMKG sekarang ini kan ada mobile apps ya, Info BMKG. Mobile apps Info BMKG ini kan bisa diinstal di Android maupun di iOS ya. Jadi di mobile apps ini di Info BMKG sangat lengkap di situ, mulai dari warning, informasi cuaca,
gelombang tinggi dan juga gempa ya. Bahkan untuk cuaca saat ini dapat diakses secara real time ya, ada informasi real time bagaimana kondisi cuaca di lokasi tersebut. Lalu juga ada peringatan no casting, peringatan cuaca ekstrim terkini dan juga informasi kapan berakhiran cuaca ekstrim tersebut. Silakan ini dapat diakses dan tentu ini juga push notification ya, artinya ketika ada potensi atau warning akan memberikan notifikasi di mobile apps itu. Jadi ini dapat dimanfaatkan lebih lebih optimal oleh masyarakat. Dan Mbak. Oke, Jadi aplikasi di BMKG dapat Google dimanfaatkan Play oleh Store masyarakat ya ya dengan info ada push BMKG ya. notification tadi ya Betul. Pak. Oke, Betul. saya akan kembali ke Pak Aji. Pak Aji, dengan adanya potensi-potensi tadi ada potensi gelombang tinggi, Iya. banjir rob, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir, seperti apa lagi nih upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD khususnya terkait dengan misalkan untuk menghindari adanya tanggul-tanggul yang jebol Iya. misalkan. Makasih Mbak. Jadi gini, salah satu potensi bencana di Jakarta kan adalah tadi kemungkinan rob ya. Ini memang kejadian alam pada saat kondisi perigi ya Mas Andri ya, itu ada ketinggian di perairan terbuka di utara Jakarta yang akhirnya akan masuk ke pemukiman di misalnya di 10 lokasi. Ada misalnya di Kalibaru, di Pademangan, Penjaringan, Ancol dan lain-lain. Kami selain dapat data dari BMKG, kami itu berkoordinasi dengan Pushidros TNI AL. Jadi kita memantau gelombang laut yang ada di pesisir utara Jakarta. Memang Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR sedang melakukan namanya NCICD. Apa tuh Pak? National Capital Integrated Coastal Development atau kita sebut dengan Giant Sea Wall atau tanggul laut ya. Iya. Dari 62 km memang dikerjakan baru sekitar 25 km. Ini artinya menahan agar sampai gelombang air laut itu tidak masuk ke pemukiman. Nah, yang dilakukan oleh BPBD, yang dilakukan oleh Dinas SDA, kita menempatkan pompa-pompa mobile, pompa stasioner. Kemudian ada petugas kami, tim reaksi cepat BPBD, 267 personil yang kita tempatkan untuk memantau titik-titik genangan di Jakarta termasuk juga lokasi rob. Jadi selama ini kami memantau kalau ada ketinggian paling maksimal 30-an senti atau 40 senti dan dalam hitungan setengah jam atau paling lama 1 jam biasanya sudah surut lagi. Kira-kira gitu lah Mbak. Tapi yang patut menjadi pertanyaan adalah seberapa lama Giant Sea Wall ini akan bisa bertahan menahan tingginya permukaan air Pak, karena kan DKI Jakarta permukaan tanahnya itu diproyeksikan ada penurunan permukaan tanah sekitar 6 cm per tahunnya Pak. Betul. Bagaimana hal ini Pak? Jadi memang Giant Sea Wall ini kan atau NCICD tadi berupaya untuk menahan potensi masuknya air ke pemukiman yang memang ada di kawasan utara Jakarta. Kalau nanti pekerjaan sudah selesai, saya yakin sebenarnya sih bisa membentengi ya Itu air targetnya untuk tidak rampung kapan masuk. Pak? Yang masih terus dilakukan dengan Kementerian PUPR dan Dinas Sumber Daya Air karena memang panjang 62 km kan membutuhkan biaya yang cukup besar juga, waktu yang cukup lama untuk melakukan upaya-upaya membuat tanggul laut itu. Tapi setidaknya kami juga sudah memitigasi ya kawasan itu dengan menempatkan personil kita, sarana prasarana Pemprov DKI Jakarta dan lain-lain untuk sudah ada skenarionya pengungsian di mana, dukungan bantuan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Damkar dan lain semuanya sudah kita kolaborasikan untuk membantu Semua dikerahkan ya Pak ya. Nah 62 km ini cukup besar Pak, ini merupakan upaya jangka pendek atau termasuk jangka panjang dari pemerintah? Sebenarnya termasuk jangka panjang ya, karena memang terus dilakukan bersama dengan Kementerian PUPR dan teman-teman kami dari Dinas Sumber Daya Air gitu. Oke baik, saya akan kembali ke Pak Andri. Pak Andri, di tengah cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, apakah Anda melihat potensi adanya El Nino ini masih akan berpotensi ke depannya Pak? Karena kan kalau kita lihat di akhir tahun lalu hujan ini tidak terjadi yang seharusnya biasanya terjadi pada bulan-bulan tersebut. Baik, sebelum ke El Nino, mungkin juga di DKI Pak Isnawa ya memberi masukan bahwasannya ancaman DKI ini kan dua ya, dari hulu dan juga dari hilir ya Pak. Jadi ketika pasang perigi ataupun pasang maksimum naik permukaan air laut lalu juga ada curah hujan tinggi, ini justru perlu diwaspadai ketika terjadi bersamaan berasosiasi ya antara pasang tinggi dan juga hujan lebat. Nah ini dengan JLC1 mudah-mudahan dapat itu ya Pak Isnawa ya, dapat memberikan solusi. Nah kemudian pertanyaan terkait El Nino ya. El Nino sudah disampaikan bahwasannya ini masih terus bertahan hingga Februari bahkan April ya pada level moderate ya.
secara background El Nino itu masih ada, Mbak Andi. Jadi seperti contoh di bulan Desember lalu, bahwasannya kan sempat ada di selatan ekuator itu cuaca kering ya, ada hujan akhir tahun sebelum awal tahun. Nah, ketika ada gangguan blocking ataupun gangguan atmosfer massa udara yang dari Asia tadi monsoon terhalang, misalkan ada low pressure area di Laut Cina Selatan gitu, sehingga pasokan udara basah pemicu awan hujan itu terhambat, El Nino-nya menjadi dominan. El Nino-nya menjadi dominan sehingga terasa kering. Nah, ini pun masih terus karena El Nino diprediksi pada saat moderat di Januari dan Februari masih ada level moderat. Ketika ada faktor gangguan atau massa udara suplai massa udara ya kurang mencukupi untuk terjadi potensi hujan, nah menjadi dominan dan tentu akan terasa kering gitu. Ada masa-masa di mana tidak hujan. Tetapi secara nature alamiahnya bahwa bulan Januari Februari adalah musim hujan gitu. Artinya pengaruh El Nino-nya akan tereduksi. Seperti saat ini kan pekan terakhir nanti sepekan ke depan juga hujan masih terus mengguyur ya secara dominan di wilayah Indonesia. Ada tetapi tidak efeknya tidak sekuat pada saat musim kemarau tahun lalu. Demikian Mbak Alis, semoga cukup menjelaskan. Oke, baik. Saya kan ke Pak Aji. Pak Aji tadi Ya. disampaikan bahwa El Nino ini awal-awal tahun sudah mulai tereduksi, tapi kalau kita lihat juga hujan masih terjadi. Seperti apa tanggapan Anda? Jadi memang begini Mbak, ini kan pengaruh ya Mas Andri ya, ada pengaruh global juga berkaitan dengan global warming. Ya. Karena Cukup kompleks ya Pak ya? Iya, kalau kita lihat kan di luar negeri, Inggris juga mengalami banjir, Arab Saudi ya, Mekah kayak gitu-gitu ya. Artinya situasi ini memang mengglobal, tetapi memang kita harus mengantisipasi hal ini. Kami terus memantau tadi data-data dari BMKG, kemudian juga Mas Andri, kami itu berkoordinasi dengan BNPB, BRIN, BMKG, TNI AU misalnya, melakukan modifikasi cuaca. Nah ini kan bagian-bagian dari upaya kita. Misalnya BMKG bilang di minggu depan akan terjadi cuaca yang sangat ekstrim, berdampak terhadap tanda kutip banjir Jakarta yang cukup luas dan besar. Saya terima kasih kemarin kami juga sudah disupport oleh BNPB, BMKG, BRIN untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Misalnya memprematurkan cuaca agar tidak lebat, mungkin bisa agak dibuat rintik-rintik atau kita agak dorong ke Kepulauan Seribu di perairan terbuka. Ini adalah mungkin langkah-langkah juga yang dilakukan oleh Langkah-langkah jangka pendek ya Pak? betul untuk melakukan meminimalisir potensi bencana di Jakarta gitu.